Pocong yang mirip dengan bapakmu. Bapakmu kan belum meninggal. Maghrib masih belum mengerti dengan apa yang diceritakan temannya. Bagaimana bisa bapaknya masih sehat mengenakan pakaian pocong dengan mulut penuh darah yang kemudian menghilang tanpa jejak. Lalu suara Pak Peri terdengar berteriak meminta tolong. Istrinya pingsan dengan darah keluar dari selangkangan. Itu berarti pelakunya pocong tadi. Bisma menggaruk kepalanya yang sedikit nyut-nyutan memikirkannya. Aku yakin itu bukan pocong biasa, pocong pesugihan. Tambah Maghrib sambil menyetir mobil ambulans yang tidak mengeluarkan suara sirine karena jalanan lengang. Belakangan ini banyak pencurian yang tidak terlihat siapa pelakunya. Aku yakin pocong itu yang melakukannya. Bisma tidak berkomentar. Dia fokus ke jalan yang terkena sinar lampu mobil. Berbelok ke sebuah gang lalu berhenti di tanah kosong tidak jauh dari rumah Bisma. Mereka keluar dari mobil, berjalan sedikit cepat. Maghrib susah payah mensejajarkan langkahnya dengan Bisma karena langkahnya cepat. Tok, tok, tok. Bisma mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Dia kembali mengetuk lagi sambil memanggil ibunya. Bukan suara Isop yang terdengar menjawab, melainkan suara adiknya yaitu Herlin. Pintu dibuka perlahan. Ada apa, Kak? Tanya Herlin yang sedikit kaget kakaknya datang jam segini. Sebentar lagi azan subuh. Bapak mana? Bisma balik bertanya sambil masuk. Pintu kamar Abbas dibuka dari dalam. Dia melihat anaknya sedang duduk di kursi. Di sebelahnya ada satu lelaki yang dikenalnya. Bisma pernah membawa Maghrib ke rumah beberapa bulan lalu. Abbas mendekat bertanya sambil tersenyum ramah. Tumben pagi-pagi sekali kalian ke sini. Ada apa? Ia menjabat tangan Maghrib. Apa kabar, Maghrib? Sudah lama kamu tidak ke sini. Maghrib akan menjawab tetapi dipotong oleh Bisma. Bapak malam ini kemana? Bapak di rumah saja, nak? Memangnya ada apa? Bisma melihat bapak tadi di komplek, tetapi mengenakan kain kapan kayak pocong terus menghilang. Kata Maghrib yang keceplosan. Pocong itu mirip bapak? Tanya Abbas dengan wajah tidak percaya. Bagaimana bisa? Aku tidak tahu, makanya langsung ke sini untuk memastikan apakah pocong tadi bapak atau bukan. Tentu saja bukan. Bapak kamu masih hidup. Bagaimana bisa mengenakan kain kapan? Hantu kan suka begitu, menyerupai orang yang masih hidup, kata Isop. Sementara itu Herlin hanya diam berdiri mendengarkan obrolan mereka, tidak ikut berkomentar. Dia masih penasaran dengan apa yang dikubur oleh orang tuanya di belakang rumah. Dia akan memeriksanya ketika nanti semua orang sudah pergi. Mungkin kamu salah lihat karena kecapean. Semalaman suntuk berjaga itu berat. Abbas menepuk pundak Bisma sambil berdiri. Istirahatlah, kamu butuh tidur. Bisma mengangguk, melihat orang tuanya berjalan masuk kembali ke kamar. Kamu tidak melihat apa-apa, Dek? Tanyanya kemudian ke Herlin yang langsung mendapatkan jawaban gelengan kepala. Bisma menghela napas. Dia berdiri lalu berjalan ke arah kamarnya diikuti Maghrib. Herlin balik kanan, dia juga masuk kamarnya. Pukul 8 pagi setelah semua orang pergi, Herlin keluar dari kamarnya. Hari ini sekolah libur karena tanggal merah. Orang tuanya ke pasar menggunakan motornya dan Bisma kembali ke kompleks sambil mengantarkan mobil ambulan. Dia mengambil cangkul lalu berjalan ke belakang rumah. Berdiri di atas tanah yang masih terlihat bekas galian. Apa sebenarnya yang ada di bawah ini? Tanpa berpikir panjang, Herlin langsung mencangkul tanah itu. Meskipun tangannya pegal,
tetapi dia penasaran dengan apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya tadi pagi. Apa yang mereka simpan, apakah emas atau uang? Setelah kurang lebih setengah meter Herlin menggali, keringat keluar dari badannya. Cangkulnya mengenai sesuatu, sebuah kotak kayu. Kotak apa ini? Herlin langsung mengangkatnya, membersihkan kotak itu dari tanah, membukanya perlahan. Belum seutuhnya kotak itu terbuka, dari dalam seperti ada yang memaksa keluar. Herlin langsung mundur beberapa langkah ketika kain kafan keluar dari dalam kotak, melayang di hadapannya. Han, tuh. Kain kafan langsung membungkus Herlin bagaikan pocong, lalu menghilang seperti debu di bawah angin.